Yesus sebelum terangkat ke surga, dia itu dibangkitkan. Berdiri dikira hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Masih orang nggak percaya, dia minta makanan, dikasih ikan goreng, menandakan dia manusia. Lengkap dia, mulai dari ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki. Terangkat dia ke surga, buktinya kuburannya kosong. Artinya banyak orang melihat dia terangkat sama badannya ke surga. Iya, justru itu aku mau tanya saudara kita Muslim. Dengarin dulu. Duduk di sebelah kanan Bapak. Saya tanya saja, menurut Anda, apakah Yesus di surga itu masih punya fisik? Apakah itu masih anaknya Bunda Maria yang laki-laki itu? Bisa Anda jawab? Enggak, Yesus itu dia punya tubuh aslinya masih di surga. Tubuh yang kosong. Tubuh yang kosong itu ada di surga. Yang datang itu bukan tubuh dia. Apakah Yesus di surga masih anaknya Bunda Maria? Ya, itu menurut Anda. Saya tanya, saya nggak berpendapat. Apakah Yesus di surga itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan lagi anaknya Bunda Maria? Bukan. Musa. Jadi Anda memisahkan antara ibu dan anak. Gak apa-apa, Ustaz. Dia mengandung. Gak apa-apa, Ustaz. Jadi Itu menurut saudara. gak apa-apa. Karena Jadi, kalau kita mengandung seperti manusia biasa harus melalui seks. Kalau ditanya Bang Sofyan ini nggak bisa. Kalau dia kayaknya cuma bertanya. gak apa-apa, ntar dulu. Jangan dihalangi saya dong. Ntar dulu. Silakan. Jadi menurut Pak Sofyan ini, Bunda Maria itu nggak pernah mengandung. Yesus hanya nempel di luar kandungan ya. Iya, nyata. Nempel gitu ya. Nah waktu Yesus nempel di luar kandungan, Saya sekolah kita perlu jangan diganggu dulu dong. Jangan diganggu dulu dong. Nah, aduh. Waktu Yesus nempel di luar kandungan selama 9 bulan, terus Yesus itu mengkonsumsi apa supaya bisa hidup dalam penempelannya itu? Sebab dia itu Allah, Allah itu sendiri, rohnya Allah itu sendiri. Jadi roh Allah nempel di kandungan Bunda Maria. Iya, seperti dia nempel di kayu, semua serba boleh. Ya kayak benalu begitu. Semua serba bisa dia, sebab dia kuasa. Jadi gini nih, ada pohon mangga. Tapi ada Iya, pohon boleh. di dalam pohon mangga, berarti kayak benalu gitu. Boleh, sebab dia kuasa. Kenapa orang Kristen harus percaya kepada Bunda Maria tetap masih suci? Sebab apa? Dia itu suci karena tidak ada pica darah sedikit pun atau luka sedikit pun, tidak ada. Iya. Terus itu bro, yang digendong, yang disusui siapa itu? Kamu sendiri yang mengatakan bilang dia nyusu sama ibu, ikut karangan ibu itu kan. Pemarahnya kan. Tapi orang Kristen tidak disamakan, dia Allah tidak menyusu. Sebab Bunda Maria tetap suci, tetap utuh selengkapnya. Oh iya. Jadi kamu pegang ayatnya ibu itu tidak ada gunanya. Itu perkataan ibu itu yang berbahagialah orang tuamu yang menyusu kamu. Itu perkataan orang, bukan perkataan Yesus. Gitu. Harus pegang itu kata-katanya. Itu kan di Lukas 11:27 bro. Ketika itu Yesus kita harus pegang itu, bukan Yesus sendiri. Ya saya baca dulu, ntar dulu. Lukas 11:27, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, mengandungmu dalam menyusuimu. Nah itu berarti kalian pegang itu kan, dengar percaya itu ibu kan. Ya saya kan belum selesai bro. Iya. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi ini data ini salah. Iya, kata-kata itu apakah Allah itu yang ngomong atau Yesus yang ngomong? Kata itu bukankah ibu itu yang ngomong? Lukas yang bicara, Lukas yang menulis. Makanya dengar dulu kata-kata itu dan bikin dulu kata-kata itu. Berarti Lukas salah tulis. Itu tulis perkataan ibu itu, bukan tulis tentang Allah itu sendiri yang mengatakan. Berarti ibu yang ada di situ salah ngomong. Dia memang tidak salah ngomong, tuliskan itu. Sebab kita manusia harus seorang ibu yang menyusu, itu yang tulis untuk diri kita yang sekarang ini. Bang Adi, Matius, Bang Adi. Ya. Bang Adi, ini Bang. Jadi mana? Ya, Tunggu dulu. Ini kamu baca Matius 1:20. Yuk di sini gini. Tunggu dulu gini.
Di dalam Iya, Matius iya. 1:20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, manakah Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dia dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dalam kandungannya, Dalam anak yang ada di dalam kandungannya, bukan itu nempel. bukan nempel. Dalam Nempel rahim doang, itu kan? berarti. Jadi bukan nempel, Bu, dalam kandungan, Bro. Lu bilang nempel, nggak bener lu ah. Berapa bulan Ya, akhirnya bukan? tidak boleh disamakan bahwa dia harus ngandung dalam perutnya langsung atau dalam rahimnya yang kandungan seperti manusia. Tidak bisa disamakan sebab Bunda Maria itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi Bunda Maria tidak punya anak ya? Dia itu tidak mempunyai anak, hanya perumpama saja dia nempel, dia apa saja di situ. Jadi dia itu masih tetap utuh. Makanya orang Kristen percaya kepada dia itu sebab apa? Dia tetap suci seutuhnya. Jadi Yesus ini waktu hidup orang tuanya siapa? Ya, Ya, kamu Muslim atau Kristen sih? enggak. Ini saya nanya, Bro. Ini Yesus waktu Oke, hidup. sekarang kamu Kristen atau Muslim? Saya Muslim. Coba aku tanya kamu. Saya Muslim, Bro. Oh, Iya. kamu Muslim. Iya. Oke. Jadi Yesus ini waktu hidup di dunia, orang tuanya siapa namanya? Ibunya. Yang jujur ya, kalau ngomong sama saya yang jujur. Kalau Kristen, Katolik, Protestan, bilang Protestan. Saya Muslim, Karena bro. saya dari gereja Katolik yang bertanya sama saudara kita Muslim ya. Saya Muslim, Bro. Makanya saya nanya. Oke. Waktu Yesus hidup di dunia, apakah Yesus punya ibu? Saya sudah mengatakan Yesus itu tidak mempunyai ibu. Semua orang Kristen tidak punya Katolik ibu. dia punya ibu. Jadi Yesus itu ada di dunia lewat mana dia datangnya? Ya dia mengandung lewat kalamnya Allah, bukan lewatnya Bunda Maria. Kalau ngerti tentang kalamnya Allah, kalamnya Roh. Iya. Terus yang dilahirkan Bunda Maria itu ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin, itu anak siapa? Itu sebagai Allah itu sendiri. Oh, itu bukan anaknya Maria. Ya, apakah kamu tahu Maria seperti kamu tidur sama binimu? Kamu samakan seperti itu? Saya nggak bilang tidur, Bro. Kan ini. Iya, ini aku contoh yang kasar, yang apa macam itu. Ya, coba. Saya Apakah kamu samakan Bunda Maria kan seperti kamu tidur sama bini macam itu? Enggak. Sehingga dia mengandung gitu. Enggak, saya nggak begitu. Nggak begitu. Jadi menurut Makanya Anda, kita harus pikir dulu. Anda, Sebab Allah itu dia kuasa, boleh apa saja kung fai kung, dia bilang jadilah jadi. Jadi Bunda Maria. Nah, Mas Sofian, jadi Bunda Maria nggak pernah mengandung ya? iya dia mengandung, tapi bukan seperti yang kita manusia biasa. Jadi harus ngerti kata-kata itu. Sekarang tolong jelaskan dulu posisinya Nabi itu di mana. Sekarang kan aku sudah menjawab semua pertanyaan saudara, sedangkan aku datang untuk bertanya, bukan untuk kamu yang tanya aku. Enggak, cuman sekedar intermezzo aja, Bro. Artinya diputuskan dulu di sini nih. Diputuskan bahwa Yesus itu tidak punya ibu ya. Memang dia tidak mempunyai ibu. Tidak punya ibu. Jadi Yesus keluar dari mana? Dari Allah itu sendiri. Terus yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Ya Allah itu sendiri. Dia bukan berlahir karena apa? Karena itu dia sebagai bawa contoh saja, sehingga kita manusia pun harus melahirkan. Itu sudah dinubuatkan. Tapi dia mengandungnya itu kita harus paham, sebab kandung luar bukan kandung dalam. Oh, kandung luar. Oke. Kalau ada begini di Lukas ya. Lukas 2 nomor 11 pada hari ini telah lahir. Biar kita pun jadi manusia. Kalau dia jadi binatang, kita pun jadi binatang. Dia jadi batu, kita pun jadi batu. Waktu Yesus masih kecil, umur 1 hari, 2 hari, 3 hari. Siapa yang merawat Yesus? Ya yang rawat kan yang ngasuh dia. Siapa itu? Ya Bunda Maria itu sendiri. Jadi rawat Bunda Maria anaknya atau ponakannya? Astaga.
Yesus, tapi Tinggal tidak jawab bisa secara alkitabiah dijelasin saja, tadi. Bang Sofyan. Jadi, nah, Dijawab secara alkitabiah saja. Yesus itu dilahirkan kepada kan gitu kan. Enggak. Pertanyaannya gini sederhana loh. Yang dirawat Bunda Maria itu anaknya atau ponakannya? Atau anak orang lain? Bayi. ya bayinya. yang dia rawat itu kan sebagai contoh sehingga kita punya anak ya kita harus rawat seperti itu. Enggak, bukan begitu. Yang dirawat Bunda Iya itu Maria ajaran ini, menurut dengerin ajaran dulu. orang Kristen Katolik itu Dengerin. macam itu. Dengerin dulu bro. Yang dirawat Bunda Maria ini anaknya atau anak orang lain? Ya dia merawatnya itu dia membagi contoh. Yang Allah itu ya sebetulnya yang dia rawat itu Allah itu sendiri. Iya. Yang dirawat itu ya dikelonin, dikasih makan, dinena bobokan. Itu anaknya sendiri atau anak orang lain? Udah nggak mau jawab. Iya, tolong jelaskan itu dulu sampai aku Oke. mau memikirkan Ya tentang saya jelaskan Nabi pakai Muhammad itu di mana Ya tunggu dulu, tunggu ya. habis posisinya itu ya. Ya, habis itu Karena jawab. layani dia gak ada gunanya itu dia. Tunggu, gini. Ini kan ayatnya jelas ya, Lukas 11:27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Ngomong ke Yesus, berarti Yesus dikandung. Dan Ya, susu yang telah itu menyusui bukan engkau. Yesus yang ngomong, ibu itu yang ngomong gitu. Sebab Berarti yang benar, kita yang- tidak bisa mengandung disamakan itu siapa dengan yang benar? manusia biasa yang mengandung harus melalui tidur dulu, saya bikin seks dulu. Tidak bisa Nah, disamakan. berarti yang dikandung siapa Yesus itu yang benar? Kalau kamu dikasih ayat tidak percaya, berarti yang benar yang mengandung Yesus siapa? Memang melalui pengantara Bunda Maria, tapi mengandungnya itu tidak sama dengan seperti yang saudara punya memikirkan itu. Gimana caranya nempel doang? Iya, Ya nggak usah. Ya, nggak apa-apa. maka orang Kristen Katolik selalu minta doanya melalui dia. Sebab apa? Sebab dia tetap suci, dia tetap kudus, macam itu. Siapa yang kudus? Dia Emangnya dengan Bunda melahirkan Maria. tidak kudus? Berarti Sebab dia tidak ada kalau luka orang gores melahirkan sedikit tidak kudus pun. lagi, tidak suci. Kalau orang sudah melahirkan, berarti dia tidak akan perawan lagi, dia tidak akan suci lagi, bukinya itu kan sudah pincang. Kalau gitu. di sesar kan masih perawan. Ya, Apa yang udah bicara? Kayak gitu. Pak yang udah Dia bicara? punya bukinya tempenya itu, kayak gitu. Aduh, Iya, memang nyata kalau perempuan semua kan perawannya sudah pincang itu kan sudah gak perawan lagi, sudah gak suci lagi. Jadi memang itu ngomong secara apanya kan sudah jelas sekali kenyataannya macam itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Nah, makanya saya meyakinkan diri bahwa dia mengandung luar itu karena itu dia tetap suci, tetap perawan. Nah, Jadi menurut anda bro dengerin dulu. Yesus itu keluar lewat mana sih dari iya. bro? Dia jawab jangan jujur, bro. samakan dengan Jawab jujur, binimu. bro. Macam itu tidak boleh disamakan dengan bini Ih, kamu. Bini bro, kamu bro. keluar lewat dia punya barang kemaluan. Tapi Kalau Yesus- Yesus itu dia keluar cuma langsung Lewat mana? kum faikum langsung keluar. Hanya 9 menit itu dia mau foto. Kun fayakun itu ngambil dari kitab Bible ya. Dia mengandung itu cuma membawa contoh sehingga perempuan harus mengandung selama 9 bulan kayak gitu. Itu dia bawa semuanya lengkap semua. Jadi gini terakhir nih bro, dengerin baik-baik bahasa Indonesia ya. Yesus itu keluar lewat mana daripada badan Bunda Maria? Keluar lewat mana? Lewat mana-mana langsung keluar saja kayak gitu. Dia lewat Sebab mana dia keluar? kuasa.
Maria begitu. Makanya orang Kristen satu gereja Katolik itu percaya bahwa dia tetap suci, tetap perawan. Makanya orang dikasih nama Bunda Maria itu Oke, tetap baik, perawan. baik. Sebab apa? Anda- Tidak Anda seperti manusia biasa Oke. yang barang dia harus pijat. Anda gitu. percaya nggak bro? Anda percaya nggak kalau Bunda Maria itu punya suami? Ya kalau tunangan dia saya tetap percaya. Oke, bukan suaminya, Pak Yusuf bukan suaminya. Iya dia nggak pernah pegang suntu sedikit pun waktu dia tunangan. Namanya kita tunangan itu pegang pun nggak bisa, nggak boleh. Terus Hmm. menurut Anda nggak percaya kalau Yesus itu punya saudara? Enggak, karena saudara itu bukan Yesus punya. Yesus dia punya anak. Kalau dia perkataan Yesus bilang punya saudara itu sehingga kita bisa tahu bahasa kata yang punya saudara itu gitu. Yesus memang dia tidak punya saudara. Semua saudara kayak gitu. Saudara kandung bro, nggak percaya? Enggak percaya Yesus tidak punya saudara kandung. Itu menurut kepercayaan saya. Astaga. Bukan astaga. Memang semua agama gereja Katolik semua Baca ya, 100%. saya bacain Karena katanya ada ya. ajaran Dengerin. kita Dengerin, pegang bro. itu dia punya ajaran dari bahasa ke bahasa macam itu. Matius. Sehingga kita bisa menemu makna dia Dengerin itu. dulu. Matius 13:55 lu baca sampai 56. Markus 63. Saya tahu Yesus, itu semua dengerin perkataan dulu. betul. Tapi kita harus memikirkan itu ajaran. Bahasa itu ajaran, bahasa kata-kata itu ajaran. Macam cerita riwayat itu. Kayak Jadi gitu. bukan firman Tuhan dong itu. Kalau cerita firman itu sudah beda dengan bahasa kata-kata dengan ayatnya itu sudah berbeda. Jadi Tidak yang bisa disamakan dibacakan dengan bahasa firman itu. Andi itu berarti itu bukan firman dong. Oke, Cuman kata-kata soal sekarang kan Tuhan. aku sudah jawab semua. Tolong jelaskan dulu pertanyaan saya itu. Nabi Muhammad itu dia sudah mati, posisi dia sekarang ada di mana gitu. Kamu udah dijawab tadi. Kembali. Ya, jawab. cuma di surga. Di surganya di mana dulu kayak Ya di gitu. surga. Dia lagi Lu mati dulu baru lagi bisa bikin apa di surga? Nggak tahu. Aduh. Mana tahu? Kalau saya tanya balik, Kalau Yesus itu kan kita tahu. Kalau saya Jadi tanya balik, makanya aku mau apakah dengerin. dua nabi ini bisa sama atau Dengerin. tidak itu menurut saya apakah Kalau- boleh sama atau tidak. dengerin dulu. Dengerin bro. Kalau Yesus sekarang di surga lagi ngapain? Iya dia lagi menyiapkan tempat untuk diri saya kayak gitu. Dia lagi kerja dia sekarang. Bisa saya terima saja. Dia lagi Tempat kerja. apa ya? Kalau bilang Tempat- dia kerja pun saya terima. Tempat apa yang dia bangun di sana? Ya hotel istimewa buat Bangun hotel. iya. Sebab di sini saya hidupnya sebagai orang susah. Sehingga saya mati, arwah saya akan bahagia di sana. Kayak gitu. Pikir Yesus kontraktor bangun hotel di surga. Ya bisa terjadi karena saya anak-anaknya. Dan ya. Saya dia punya anak kayak gitu. Kira-kira nanti lu pakai yang lantai berapa? Wah, saya pilih yang hotel yang istimewa saja deh kalau di sana. Bayar nggak? Justru itu saya mau tanya apakah sama atau tidak menurut ajaran agama hotel. Muslim sama agama Kristen itu Wih, kayak gitu. hotel itu bayar apa enggak? Gratis. Bayar. Oh sudah gratis sebab dialah papaku macam itu. Terus siapa pimpronya? Siapa burunya? Siapa yang ngaduk semen? Siapa yang ngaduk semen? Itu saya nggak tahu karena sudah disiapkan memang tempat untuk saya. Jadi saya tinggal pergi, saya macam raja, saya tinggal koyak kaki pun boleh kayak gitu. Ya. Iya. Yang belum terjawab sampai sekarang, Yesus itu keluar dari apanya Bunda Maria? Apa bersin doang atau Bisa terjadi bersiul saja pun boleh. Langsung keluar. Itu bisa. Memang nyata kayak gitu. Sebab kalamnya Allah itu kan bebas. Kalamnya Allah itu bebas, kalamnya Roh Kudus itu bebas. Jadi dia tidak bisa pas sudah disamakan. dekat melahirkan, berarti baru waktu pas sudah dekat melahirkan, si Bunda Maria bersin doang hati langsung keluar Yesus begitu. Iya bisa. Sebab dia puasa kayak gitu.
Tapi mau disamakan dengan manusia biasa yang melahir harusnya bilang, sakit barangku, mas tolong pegang tempeku. Dia bilang, enggak. Enggak bisa disamakan seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya bro, Yesus. Ya kesimpulannya jawab kesimpulannya, dulu. Sekarang gimana nih? Sekarang aku sudah jawab semua. Kesimpulannya Yesus itu tidak punya ibu ya. Memang nyata tidak mempunyai ibu. Kalau dia tidak punya ibu, siapa yang merawat dia waktu kecil? Ini. Maksudnya, kalau dia tidak punya Ini. ibu, siapa yang merawat dia waktu kecil? Tunggu. Tahan gini Pak. Oh, iya, Kalau iya. kamu mengartikan bahwa Yesus kembali kepada Allah, ya umat Islam semuanya kembali kepada Allah. Maka umat Islam kalau Justru meninggal, itu saya Tunggu mau dulu tanya lah. itu karena saya mau Makanya. samakan gitu. Oke, makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi umat Islam itu kalau meninggal kembali kepada Allah sebagaimana Yesus. Ya kan Yesus ke Tuhannya kan? Sama saja dengan Islam. Umat Islam semuanya mana? Enggak, Yesus dia kembali ke tubuh dia yang aslinya kayak gitu. Apa? Tubuhnya dia apa? Fisik juga? Iya, fisik dia yang aslinya, seutuhnya. Berarti bukan Tuhan, karena kata Yesus Tuhan itu roh. Yang datang ke dunia itu dia punya rohnya itu. Tuh nggak? Tuhan Itu harus kita fisik ngerti apa roh? tentang arti itu. Menurut Yesus yang namanya Tuhan itu roh apa bukan? Yang datang itu dia punya roh dia jawab. seperti kita manusia yang kita Tuhan mati, itu badan kita roh yang apa kosong fisik? tinggal di sini, arwah kita naikkan kayak gitu bangkit, kita punya arwah bangkitkan, tidak tidur kekal di dalam kubur kan kita punya arwah. Kok beda dengan Kayak ajaran gitu. Yesus ini? Kok sampai ini Iya. berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda berarti? Alah, gak beda. Itu justru itu yang aku mau bisakah disamakan itu harus kutanya sekarang itu gini. sebab itu sebab Kata dua-duanya Yesus, itu. Kata Yesus Tuhannya Yesus Allah. Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Yesus Allah. Gimana sih Iya. ngomongnya itu? Hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Dalam Lukas 12:6, Yesus semalaman pergi, semalaman dia berdoa kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Yesus itu Allah Bapa itu. Tuhannya Kristen siapa? Justru itu aku tanya mau minta jelaskan Nabi Muhammad sama Yesus itu atau sama atau tidak kayak gitu. Ya beda. Ini malahan tanya balik Nabi saya. Muhammad. Oke, saya jawab. Beda. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya. Yesus diutus Waktu untuk dia Israel. mati, dia di mana sekarang? Iya, bukan dulu. Kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke Allah. Kalau Yesus kembali ke siapa? Ya, dia kembali pun ke Allah juga, tapi Nah, ya udah. berbeda sebab kita mengetahui bahwa Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari situ Berarti- ia akan datang menyaksikan antara orang Oke. hidup dan orang mati. Berarti- Kayak gitu. Oke, Yesus di Dia sebelah akan mana? datang untuk Nah, aku menyaksikan nanya, antara Yesus orang hidup dan orang mati. Kayak Di gitu. sebelah mana Yesus? Di sebelah mananya Bapak? Di sebelah kanan Kanan. Allah Bapa. Oke, berarti Bapak di kiri. Dari situ ia akan Pertanyaannya, datang untuk pertanyaannya, menyaksikan antara iya, orang iya. hidup dan orang Ya, mati. pertanyaannya, yang kiri apa yang kanan Tuhanmu? Sekarang yang jelasnya aku yang tanya atau yang ditanya balik. Kalau nggak bisa menjawab jelas kasih saya, ya bilang itu kita belum tahu. Jadi kita lagi cari. Kan Udah nanti kan saya dijawab. boleh cari tahu juga. Mungkin kayak Nabi gitu kan Muhammad lebih itu kembali bagus. kepada Allah. Kita nggak bisa memisahkan dua nabi ini. Kalau tidak ada yang jawabnya tanya balik terus. Nanti kan bisa kepikiran kita manusia biasa ini bisa berubah. Nanti Iya, aku kan boleh sudah dijawab. dijawab. Kan bilang berarti nabimu macam ini, Kembali nabi kepada Allah. ini, nabi Wa ilaihi Kristen raji'un. macam ini. Inna Ya, lillahi wa inna berarti ilaihi kita nggak bisa raji'un. nemu arahnya tujuan kita itu gitu. Sudah dijawab. Semua umat Islam kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Iya kembali, tapi kita harus tahu juga posisinya dia di mana gitu. Posisinya Yesus di mana? Oranos itu langit Iya apa dia surga? duduk di sebelah kanan itu. Oke, pertanyaannya, kanan apa yang kiri yang kamu tuhankan? Yang dua kanan orang ini. kita Yang selalu kanan. doa hari-hari. Oh, yang kanan. Aku Yang kiri bukan percaya Tuhan. akan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi. Kayak gitu. berarti- Kita itu doa kita hari-harinya seperti itu. Oke, berarti yang Di kiri buku bukan Tuhan. hari-harinya itu ada catat. Ya, berarti yang kiri bukan Tuhan. Ya, Kalau tolong jawab dulu, gimana sih? Apakah dia bisa disamakan dengan Yesus itu atau enggak gitu? Bilang masih cari, kejawab singkat saja kan pertanyaan saya tadi kan singkat saja. Udah dijawab tadi bro, udah dijawab. Iya, tapi kan dia ada di surga saja. Iya, Surga itu betul. di mana gitu? Sedangkan kita kan belum tahu surga itu. Oke, Surga itu yang kalau mana? surga yang Yesus angkat ke surga di mana surganya Yesus di mana? Oh, dia itu di mana ya? Gak perlu kalian tahu manusia Bang Sofyan. Iya, justru itulah kita tanya itu kan saya mau Tanya. disamakan dua ini, tapi Oke, jawabnya saya jawab. semua berbeda Kalau semua. kamu tidak bisa jawab, Islam bisa jawab. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang Nah, itu- Islam itu beriman itu kepada yang artinya gaib. Apa yang gaib itu? Surga, neraka, dirahasiakan oleh Allah, gaib itu. Islam selalu Oh, punya jawaban. Berarti nabinya sekarang jawabnya macam itu saja gitu. Iya. Ya, di akhirat surga neraka Oke, gitu. makasih ya. Itu gaib. Macam itu kan lebih bagus. Iya, makanya Jawab Kak. singkat saja macam itu kan lebih bagus. Makanya, walaupun aku nanya ke kamu udah tahu kan gaib kan? Oke, makasih. Jawabnya macam itu bagus. Saya lebih suka kayak gitu. Makanya, kalau saya jawab pakai ajaran Yesus juga pakai Islam sama. Ketika kamu Iya. mengatakan gaib, ternyata kamu jawabnya gaib juga. Gak tahu ya, berarti gaib dong. Enggak, aku gak mau dibeda-bedakan kayak gitu. Cuma ingin mau tahu kayak Ya gitu. udah, Sofyan. Tapi aku mau bedakan. Kamu Sofyan. punya ajaran macam ini, Sofyan. ajaran Kristen macam enggak. Aku gak mau Sofyan. seperti itu. Sofyan itu Iya, kan Bunda iya. Maria kan wanita suci ya. Memang 100% dia masih suci. Apakah Bunda Maria kau sembah juga sebagai Tuhan? Dia pengantara doa saya sebab dia satu-satunya ibu kandungku. Macam itu seperti ibu saya karena saya masih kecil. Saya harus minta apa-apa melalui ibu, bukan melalui bapak saya. Bunda Maria itu bukan dungu. Bisa sebab dia satu-satunya ibu yang di seluruh dunia kayak gitu. Coba Karena kau- saya Iya, kita coba. contohkan di dunia saja. Saya harus minta kepada ibu saya, bukan saya minta Oke. kepada bapak saya. Coba kamu kasih Baik. contoh, misalnya kamu mau minta Iya. di pekerjaan, coba bagaimana? Ini cara saya mengucapkan? contohkan di dunia Coba, saja. Saya Coba. minta apapun harus minta pada ibu. Ibu tolong minta saya uang 1.000 sehingga saya beli jajan, Bu. Itu saya masih kecil. Nah, kayak gitu. Kamu pernah minta uang nggak sama ibu kandungmu Bunda Maria? Sama Bunda Maria, saya hanya cuma minta doa saya sehingga dia kabulkan doa saya kepada putranya kayak gitu. Oh, maksudnya ia mengabulkan doa Bunda Maria atau putranya? Dia bukan kabulkan, sorry. Dia antarkan doa saya kayak gitu. Oh, jadi Bunda Maria pengantar doa. Iya. Oh, Macam jadi kau itu. suruh-suruh Bunda Maria nganterin doamu. Sebab di dunia pun ibu-ibu itu semua lebih bagus kayak Jadi, gitu. begini, jadi bukan ibu kandung kau Bunda Maria, itu kau suruh-suruh gitu. Bisa diterima karena doa kita harus melalui dia sehingga dia antar kepada Allah itu doa kita dikabulkan. Doamu Sebab diantar. kita minta apa di dunia ini kita minta harus melalui ibu kita, Iya, baru doamu, Bapak berikan kayak gitu. Doamu itu Bunda Maria nganterin doamu kemana? Ya kepada Allah itu sendiri. Siapa itu Allah itu sendiri? Yesus itu, Yesus itu apanya Bunda Maria? ya Allahnya Bunda Maria. Jadi Bunda Maria juga menyembah anaknya. Kamu mengatakan seperti itu, saya bilang iya, karena itu semua ajaran seperti itu. Jadi kau suruh ibu Bunda Maria mengantarkan doamu kepada anaknya gitu. Karena kita pikiran manusia seperti itu, tapi pikiran manusia kan berbeda dengan perkataan itu. Iya, kalau kau berdoa, Bunda Maria nganterin doamu ke anaknya, betul? Iya, karena melalui dia sehingga doa kita itu diterima oleh putranya yang tunggal Tuhan kita. Itu macam Artinya, doanya. tapi tadi kamu menyangkali Bunda Maria tidak punya putra. Ternyata kau sekarang mengatakan punya putra dia. Gimana itu? Inilah orang belinya otaknya gak beres itu macam itu dia punya pertanyaan. Ketangkap bahasa kau. Ternyata Bunda Maria punya putra ya.
Ya itu bahasa katanya, bahasa ajaran dia.